Salam sejahtera bagimu, Amanginang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 45 dan 46. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia mengenal sains sebagai bagian kebudayaan yang berkembang. Sebut saja salah satunya mantan Presiden B.J. Habibie, juga tokoh sains penemu di bidang dirgantara, dengan teori crack progression atau teori retakan. Ia merancang beberapa pesawat termasuk Dornier DO-31 dan N250 Gatot-Kaca. Apakah Anda percaya informasi itu? Tentu Anda memiliki kecenderungan untuk percaya, bukan? Namun jika saudara melihat papan di samping tempat Anda duduk dan bertuliskan "Awas cat basah", cenderung kita ingin memastikan menyentuhnya perlahan, baik itu tembok maupun kursi. Keraguan kerap berurusan dengan tiga hal: jangkauan akal kita, kelima indera kita, dan pengalaman kita. Jika kita menemukan informasi yang melampaui daya jangkau akal kita, kita cenderung meragukan informasi itu. Demikian juga dengan situasi di dalam daya jangkauan kita cenderung meragukan situasi tersebut sebelum indera kita memastikan. Juga jika sebuah pengalaman baru berlawanan atau tak sama dengan pengalaman yang biasa kita miliki, kita cenderung meragukan pengalaman tersebut. Amanginang yang terkasih, demikian Natanael yang dibawa oleh Filipus yang berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang telah disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Lalu Natanael mengungkapkan pendapat pribadinya yang terkenal, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kemudian perkataan inilah yang membuat Yesus memanggilnya dengan sebutan Israel sejati. Amanginang yang terkasih, tidak banyak informasi tentang Natanael. Satu ungkapan yang harus diketahui dari kisah Natanael adalah di bawah pohon ara, yang disebutkan untuk orang yang membaca dan mempelajari kitab suci. Natanael adalah pribadi yang baik dan suci. Dia membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan mendalam. Maka tidak heran bila Natanael langsung mengenali Yesus, yang dikatakan, "Engkaulah anak Allah, engkau Raja orang Israel." Natanael juga disebut dengan istilah Bartolomeus, yang berarti putra dari Tolmai, juga saudara dari Filipus yang memperkenalkan Yesus kepadanya. Pertanyaan Natanael, mungkinkah sesuatu datang yang baik dari Nazaret? Dilatar belakangi oleh ajaran Mesias yang datang dan akan datang dari Yehuda atau Judea, tanah Daud, yang paling tidak berasal dari Galilea, yang didominasi adalah orang-orang yang tidak percaya dan selalu menantikan kedatangannya. Sebenarnya tanggapan Natanael ini lebih daripada sebuah pernyataan ketidakpercayaan. Reaksi Natanael itu mengungkapkan suatu ketaatan yang kuat pada firman Tuhan yang dia pahami, dan suatu kemauan untuk melihat satu asumsi-asumsi yang ditantang dengan pandangan lain. Kenyataannya, Natanael menerima undangan Filipus untuk bertemu Yesus, dan banyak menggambarkan dia sebagai pribadi yang terbuka bagi kebenaran. Amanginang yang terkasih, respon dari tanggapan itu membuat Yesus ingin mendatanginya, membuat semacam deklarasi, dan Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya, ada ketulusan." Sukacita Filipus yang memperkenalkan Yesus menjadi pesan penting dalam firman kehidupan ini.
Sukacita memperkenalkan iman kepada orang lain, namun juga memberi pesan bahwa keterbukaan Nathanael untuk mengenal Yesus jauh lebih penting, lebih dalam, dan tidak dapat dilupakan. Keterbukaan hati Nathanael bagi Yesus bagaikan tanah yang sungguh subur untuk berakar pada firman Tuhan. Allah memberikan kepada kita kebebasan dan keterbukaan sama seperti yang dimiliki Nathanael. Tidak ada kepalsuan. Artinya, sesuatu yang alami dalam diri. Merasakan keadilan, merasakan kenyamanan di dalam perjumpaan dengan Yesus. Karena kita mengetahui bahwa pengampunan dan kepercayaan kepada Allah, Dialah yang memelihara, maka tidak perlulah bagi kita untuk membentengi diri atau membuat batasan terhadap diri untuk tidak menerima Tuhan. Seperti Nathanael, marilah kita membenamkan diri ke dalam firman-Nya dan memperkenankan firman Tuhan itu menyembuhkan kita dari segala kepalsuan. Akhirnya, diajarkan Filipus untuk melihat interaksi Yesus dengan Nathanael, ditandai dengan kata mari, lihat, dipakai kata erko kaidei, adalah sebuah ajakan untuk mendapati sesuatu yang kamu inginkan selama ini. Filipus yang telah berjumpa dengan kasih dan ajaran Yesus, menuntunnya bersaksi tentang Yesus dan tidak berkecil hati walaupun Nathanael seperti seakan-akan tidak percaya. Sementara Nathanael berjumpa dengan kemuliaan Yesus yang mengenal dirinya, lihat inilah seorang Israel sejati. Juga pesan Yesus yang berjumpa dengan orang Farisi yang tidak hipokrit atau tidak munafik, membuat kita akhirnya di renungan ini banyak faktor yang membuat kita tidak percaya Tuhan. Salah satunya adalah kesusahan, penderitaan, dan tidak sedikit orang pesimis akan keberadaan Tuhan yang mendatanginya. Ingat, realitas seperti ini menjadi tantangan bagi kita untuk menjawab pertanyaan banyak orang dan meneguhkan iman kita. Belajar dari kisah penemu di awal tadi, kita percaya bahwa semua yang berharga di mata Tuhan, kamu boleh percaya, ataupun kemudian baru percaya, asalkan kamu membawa orang tersebut kepada Tuhan, maka penglihatannya akan menemukan Tuhan yang mengasihi, berkuasa, dan itulah yang baik. Adakah yang baik dari Nazaret? Jawabannya adalah Tuhan hadir memberi jawaban. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu dengan firman-Mu, di mana Nathanael boleh menjadi orang yang tulus dalam berjumpa dengan Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi orang tulus ketika kami mengenal Tuhan, kami mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mendapati hati yang tulus, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu benar-benar hidup, dan kami dihidupkan. Terpujilah Kristus. Amin. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.